PDIP sebut rezim Jokowi lebih buruk dari Orde Baru. PDIP dan rakyat ancam lengserkan Presiden Jokowi. Sedih dan kecewa kalimat yang pertama kali dilontarkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristianto terhadap manuver dan dansa politik yang dilakukan Presiden Jokowi bersama anaknya Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PDIP itu membenarkan bahwa partainya sangat kecewa dan marah atas berbagai keputusan Jokowi. Dirinya bahkan menyebut Jokowi kini sudah sama dengan Soeharto dulu, di mana Jokowi dituduh berusaha mati-matian untuk menjaga kekuasaannya agar tak berakhir di 2024. Senada, pakar politik Ikrar Nusa Bakti juga mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden kedua Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun saja bisa dilengserkan pada akhirnya. Hal tersebut disampaikan Ikrar dalam program Gaspol Kompas.com, seperti disiarkan di kanal YouTube Kompas.com Sabtu 4 November 2023. Awalnya Ikrar menyebut bahwa Jokowi sedang merasa berada di atas angin saat ini, lantaran bisa menguasai segalanya. Presiden ini sekarang sedang merasa beliaulah yang paling di atas angin. Kekuasaan dia itu bulat, utuh, tidak terbagi-bagi, menguasai 3 trias politika itu, dan menguasai kekuasaan-kekuasaan negara di bidang eksekutif. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen, dan sebagainya, ujar Ikrar. Kemudian Ikrar mengingatkan bahwa sekuat-kuatnya kekuasaan, jika rakyat menghendaki untuk berhenti, maka pasti pemerintahan itu akan jatuh pada akhirnya. Ia lantas menyebut kalimat itu juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Kenapa demikian? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintah polisi, TNI, dan sebagainya, kata Ikrar. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima atau kepala staf angkatan darat atau siapapun, ujarnya. Menurut Ikrar, apa yang sedang dimiliki Jokowi saat ini hanyalah ilusi kekuasaan semata. Ia kemudian mengungkit Soeharto yang pada akhirnya jatuh padahal sudah 32 tahun berkuasa dan sangat memegang institusi TNI. Sementara Jokowi baru menjabat 9 tahun. Dibandingkan Soeharto yang sudah menguasai institusi TNI selama 32 tahun, atau taruhlah dia Jokowi menguasai TNI Polri selama 10 tahun. Pak Harto yang 32 tahun saja akhirnya bisa lengser, kata Ikrar. Ikrar mengatakan kala itu Soeharto didesak mundur karena dikehendaki oleh rakyat, sebab ekonomi Indonesia sudah sangat rusak parah saat itu. Kemudian ia menyebut ekonomi saat ini juga sedang anjlok lantaran stok sahamnya sedang merugi. Yang punya duit banyak rugi, yang punya duit dikit juga rugi. Apalagi rakyat kecil yang tidak punya kapasitas ekonomi untuk hidup dalam situasi yang makin parah ini, ujarnya. Sementara itu, Ikrar mengatakan, pada tahun 1998 lalu, ABRI akhirnya berpihak kepada rakyat saat Soeharto jatuh. Bahwa akhirnya yang namanya ABRI dulu itu akhirnya di-give up untuk menjaga penguasa dan kemudian mereka menyatu dengan rakyat. Dan terjadilah peristiwa 98 itu. Itu kan pintu gedung DPR MPR itu kalau Pak Wiranto pada saat itu tidak berikan lampu hijau untuk dibuka, nggak bisa masuk, kata Ikrar Nusa Bakti. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengaku sedih ditinggal Jokowi jelang Pilpres 2024. Ia bahkan mengungkit bahwa partai telah memberikan semuanya untuk Jokowi dan keluarga. Partai sudah memberikan semuanya pada Pak Jokowi dan keluarga, ucap Hasto ditemui di Lombok, Minggu 5 November. Jujur saja sangat sedih, kami nggak pernah meninggalkannya, lanjutnya. Di kesempatan yang sama, Hasto juga tanggapi adanya isu pemakzulan Jokowi. Namun, Hasto menyebut PDIP berupaya menjaga stabilitas politik. Akan tetapi, politikus PDIP Pandapotan Maruli Asinababan membenarkan soal risiko pemakzulan Presiden Joko Widodo sebagai puncak kekecewaan publik atas politik dinasti yang ditudingkan kepadanya.
Selain dirinya, ex-ketua KPK Abraham Samad menyampaikan ada seorang pakar tata hukum negara yang menyebut alasan hukum sudah terpenuhi untuk pemakzulan Jokowi. Itu menjadi early warning seperti dikatakan akan ada kemungkinan pemakzulan. Itu sebuah peringatan jangan dianggap remeh, ujarnya kepada ex-ketua KPK Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa 31 Oktober 2023. Lebih lanjut, Pandai juga menyampaikan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait hal tersebut. Kondisi Ibu Mega sekarang tengah dalam keprihatinan, ujarnya. Pengamat dan konsultan politik E.F. Saifullah Fatah menilai bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah dalam ancaman pemakzulan yang terpicu oleh 4 faktor. Salah satunya akibat dampak putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk berlaga di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pendiri dan CEO Polmark Indonesia atau Political Marketing Consulting itu pun menilai bahwa putusan yang disinyalir memberi lampu hijau bagi anak muda untuk berkontestasi di politik justru meredam demokrasi di tanah air. EE pun menjelaskan kondisi tersebut dengan mengilustrikan sebagai seorang penumpang dari sebuah kapal yang bernama Demokrasi Indonesia yang dinilainya terlihat akan karam. Indonesia yang akan karam itu, saya adalah penumpangnya. Saya bukan penonton di pantai yang akan menonton Indonesia tenggelam, katanya dalam YouTube Abraham Samad Speak Up dikutip Kamis 26 Oktober 2023. Lebih lanjut, dia meyakini bahwa semua orang di Indonesia memiliki keresahan yang sama. Dia memerinci terdapat 4 faktor yang meningkatkan potensi pemakzulan Jokowi. Pertama, terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan politik yang menyangkut langsung pada orang nomor 1 di Indonesia itu. Menurutnya, Jokowi harus berhati-hati dengan persoalan di MK, hingga pengusungan putra sulungnya sebagai cawapres Prabowo. Pokoknya sekarang Presiden menggunakan kekuasaannya dengan menciptakan situasi yang sekarang dengan ditandai nepotisme yang sangat akut, ujarnya. Kedua, dia menilai ada kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Sayangnya, kata EF, keterbukaan ini justru tertutup oleh survei yang memberikan kepalsuan bagi publik melalui kepuasan kepada pemerintah di atas 70%. Ketiga adalah resistensi parlemen yang melembaga dan kuat, sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain gerakan di luarnya. Sehingga benar bahwa Presiden mengendalikan partai begitu rupa dengan cara memberikan kedudukan di pemerintahannya. Dengan itu, kemudian Presiden bisa menjadi ketua pembina partai, ditambah lagi dengan peristiwa Jokowi membentuk kabinet pertama dan kedua, katanya. Dia menyebut bahwa kabinet pertama calon menteri harus dinilai dulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sehingga terkesan mencitrakan bahwa pasukan Jokowi di awal kepemimpinannya sangat menimbang bersihnya calon-calon menteri. Namun apa yang terjadi di kabinet kedua, saya lihat kecenderungan Presiden adalah senang menginjakan kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik, katanya. Keempat, ujar EF, saat ini keresahan publik kian meluas. Meskipun banyak anggapan belum terlihat meluas, tetapi dia melanjutkan bahwa saat ini kemarahan publik banyak terpendam. Bahkan menurutnya saat ini, Jokowi tengah berada dalam waktu di ujung tanduk dan menunjukkan gaya kepemimpinannya. Karena berbahaya, salah langkah bisa berbahaya, pungkas EF.